Nggone ibu-ibu iki manfaatnya aplikasi kita bisa ngono lho. Foto dapat bantuan sembako sama uang 500.000. Terus waktu bulan Januari tanggal berapanya saya berangkat ke Semarang. Itu mau operasi. Terus berangkat sama itu pegawai yayasannya. Terus katanya mau saya dinaikin itu mobil bareng-bareng. Ternyata anak saya yang sakit nggak dinaikin mobil, malah dikasih uang 200 buat naik bis ke Semarang. Malah dianya yang naik mobil, padahal mobil itu masih longgar lah. enggak, Mas. harusnya dapat berapa? Harusnya dapat 29 juta. Untuk biaya pengobatan? Iya, tapi belum nyampe, saya diberhentikan. Katanya biayanya udah habis, udah nggak ada. Itu sudah sampai rumah sakit belum waktu Udah rumah sakit, udah saya operasi. Terus dia operasi, saya mau kontrol, dia bilang katanya nggak bisa kontrol, diundur, terus nggak ngasih uang. Saya berangkat sendiri, pakai uang sendiri. Terus ke depannya lagi dikasih itu 1 juta. Total berapa yang ibu terima berapa? Total kira-kira ya sampai saat ya ini 6 juta, 7 juta, 6 jutaan lah. Tidak sampai 29 juta? Enggak. Iya, pertama itu. Kapan itu? Kapan? Waktu Januari 2022? Iya, baru kemarin. Datang moto-moto anak ibu? Iya, sono ke rumah saya, moto-moto. Terus lah minggu depannya ngasih sembako sama uang 500.000. Terus itu dijanjikan pengobatan kapan? Sampai selesai. Itu kapan mulai berobat, kapan itu? Berarti Januari, Februari diajak berobat gitu ya. Dana yang terkumpul itu 29 juta. Iya. Tapi saya dikasih uang waktu pertama 500 sama sembako, terus berangkat 200, terus di rumah sakit lah saya ditinggalin buat makan 250 lagi. Biaya operasi berapa, Bu? Biaya operasi enggak, cuma biaya itu buat makan doang. Udah dioperasi berarti? Udah. Oke. Terus lah saya dikirimi lagi 500.000. Terus dikirimin lagi 250. Terus saya ditinggalin 200.000. Biaya operasinya berapa nggak tahu? Nggak tahu. Mas. DKI BPJS toh. BPJS ya. Oh, berarti pakai BPJS loh? Iya, pakai BPJS sendiri. Jadi di sini pada intinya kami LBH Rupadi berkolaborasi sama Rumah Kucing di Semarang melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau undang-undang ITE dan atau undang-undang TPPU. Terlapornya adalah, kami sebut inisialnya adalah YRFPS atau Yayasan Rumah Waris Peduli Sesama. Modusnya ini yayasan ini melakukan penggalangan dana di aplikasi Kita Bisa, aplikasi atau web kitabisa.com. Penggalangan dana itu dilakukan terhadap korban-korban yang dalam tanda kutip di kategori miskin, fakir, baru gelandangan, ada yang memang cacat secara mental, ada juga yang memang sakit, dalam hal ini mungkin tunanetra dan sebagainya, yang cacat lah ibaratnya seperti itu. Nah, ini mereka ditawari, ini mereka bukan menawarkan diri tapi ditawari oleh yayasan, minta izin dipinjam nama, dipoto-foto untuk pribadi, dipoto-foto, diposting lah di aplikasi media sosial maupun di kitabisa.com untuk digalang dana. Setelah galang dana, ini nominalnya beragam. Ada yang cuma dapat 2 jutaan di aplikasi ini, ada yang dapat sampai 600 juta hingga 1 miliaran di aplikasi ini. Tapi yang diberikan ke korban-korban yang diposting ini hanya 300 ribuan ditambah sembako maupun pakaian, hingga paling besar itu 50 jutaan, tapi tidak dalam bentuk duit. Kalau yang besar paling duitnya itu hanya pol mentok tuh 1-2 jutaan, yang lainnya sembako.
kalau dinominalkan itu tidak sampai sebesar apa yang diposting di Kitabisa. Lah, ini kami duga modusnya itu hampir sama seperti ACT, aksi cepat tanggap. Nah, ini jadi mereka memanfaatkan orang-orang yang dalam tanda kutip tidak mampu untuk kepentingan pribadi, diduga seperti itu. Beragam juga. Kalau ibunya dapatnya 12 jutaan ya, tapi yang dapat cuma dikasih sembako. Kalau kita nominalkan sembako itu mungkin 500 ribuan lah seperti itu kalau diuangkan. Nah, itu yang dikasih sembako itu. Ada berapa korban yang dikoordinir? Yang kita koordinir sebenarnya ada 500-an mungkin, ada seperti itu. Nah, cuma yang di sini kita undang perwakilan saja. Jadi kita yang dihimpun ini sebenarnya ada banyak, ada yang sebagian pengen hanya membantu di belakang, ada yang pengen mau untuk mewakili. Ya sudah, sebenarnya ada banyak keinginan kami. Kalau mereka tidak bisa mengembalikan dana-dana secara utuh apa yang diperoleh dari aplikasi Kitabisa, ya ini biarkan diproses secara hukum. Ya ini nanti kembalikan ke penyidik. Harapannya ini unsurnya jelas-jelas terpenuhi, karena misal penggelapannya ini jelas-jelas dana-dana yang harusnya tidak diberikan sebagaimana yang didapat. Dalam jabatannya ini jelas-jelas mereka memanfaatkan jabatan di yayasan untuk mencari kepentingan ini. Ternyata duitnya digunakan untuk kepentingan pribadi. ITE-nya jelas mereka memanfaatkan teknologi informasi, diposting di media sosial, ternyata hanya digunakan untuk kepentingan pribadi lagi. TPPU-nya diduga hasil uang-uang yang dihimpun tidak diserahkan sepenuhnya ini digunakan entah untuk beli tanah atau apa. Itu banyak, nanti biar didalami penyidik lah kalau lebih detailnya. Ini ke Krimsus ya laporannya? Kita laporkan ke Dirkrimsus, kita tembuskan ke Dirkrimum juga, kita tembuskan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, kita tembuskan ke Presiden Republik Indonesia. Totalnya ada 18 termasuk Menteri Sosial, Kapolri, dan Kejaksaan Agung. Jadi untuk menutup, ada 18. Menutup founder itu atau gimana? Ada harapan itu? Keinginan kami kalau ini pun sudah dikembalikan, otomatis yayasan ini harus ditutup karena kita khawatir ada terjadi lagi. Kami masih bisa memberikan ruang untuk diselesaikan secara baik-baik, tapi diserahkan semua apa yang diperoleh selayaknya oleh para korban-korban. Tapi dengan catatan yayasannya juga harus ditutup. Ini ya seperti itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.